Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Kurnialinsa, dalam mata kuliah Project Web. Hari ini kita akan membahas tentang transaksi beli, di mana pada transaksi pembelian nanti akan berpengaruh dengan beberapa tabel. Yang pertama ada tabel barang, tabel beli semu, kemudian ada tabel jurnal semu, dan tabel perkiraan. Baik, kita lihat dulu pada tabel perkiraan di sini. Pada tabel perkiraan, pada Norek 101, yaitu nama rekening kas, terdapat saldo sebesar 10 juta. Kemudian pada tabel barang, kita lihat di sini ada 3 data, yaitu ada kode barang BB01, yaitu ballpoint Faber, memiliki stok 0, kemudian ada BK001 memiliki stok 10, dan BP001 memiliki stoknya 0. Nah, di sini pada tabel beli tidak memiliki data, dan pada tabel beli semu juga tidak memiliki data. Nah, di sini ada 2 tabel, yaitu beli dan beli semu. Perbedaannya adalah pada tabel ini adalah pada berjalannya sistem. Untuk struktur datanya semuanya sama. Untuk tabel beli maupun pada tabel beli semu, datanya strukturnya sama. Tidak ada perbedaan sama sekali pada struktur datanya. Semuanya sama. Yang membedakan adalah di sini, pada tabel beli digunakan saat transaksi atau mencatat transaksi semua dari data pertama sampai data yang terakhir. Sedangkan pada tabel beli semu di sini digunakan sebagai tabel yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Berbeda dengan beli. Pada beli itu data yang sifatnya permanen, kalau beli semu data yang tersimpan hanya sementara saja. Baik, kita coba lihat di sini pada form pembelian. Kita coba menginputkan transaksi di sini. Ada nomor pembelian yaitu BLI000001. Tanggal pembeliannya kita coba yaitu pada tanggal 31. Kemudian suppliernya misalkan kita pilih SP001 CV Budi Santosa. Kemudian transaksi pembelian kita pilihkan kode barangnya, misalkan di sini ballpoint Faber. Harga belinya misalkan per itemnya misalkan 2000. Harga jualnya kita jual 2500. Kemudian jumlahnya di sini, jumlah pembeliannya kita buat 100 buah. Maka yang terjadi di sini adalah nanti untuk total bayarnya adalah 2000 dikalikan dari 100. Kita simpan dulu. Data sudah disimpan. Kita pilih OK. Nah, maka nanti di sini dia akan mengelik ke dalam file pembelian 2.php. Selanjutnya di sini kita coba lakukan transaksi lagi, yaitu kita pilih kode barangnya yaitu pencil rubber.
Harga belinya 1.500. Kita jualnya adalah 2.000. Kemudian untuk jumlah pembeliannya kita adalah misalkan 100 juga. Kita simpan. Data sudah tersimpan. Nah, nanti di sini ada transaksi pembelian, yaitu kode barang BB01 sama BP001. Nah, ketika kita ingin melakukan penyelesaian dalam transaksi pembelian, kita klik tombol selesai. Perhatikan pada bagian bawah di atasnya taskbar di situ, untuk jumlah total transaksinya yaitu 350.000, ya, yaitu perkalian dari 2.000 kalikan 100, ketemunya adalah 200.000, ditambah 1.500 kalikan 100, yaitu 150.000, maka totalnya di sini adalah 350.000. Jadi ketika kita klik tombol selesai, yang terjadi adalah selain transaksi pembeliannya sudah selesai, maka akan terbentuk satu jurnal transaksi, yaitu transaksi pembelian. Kita klik tombol selesai. Nah, di sini adalah data yang tersimpan di dalam tabel beli. Kita kalau ingin melihat di sini pada tabel beli, ini datanya akan muncul. Ada dua data, sedangkan pada beli semu datanya kosong. Jadi ketika kita melakukan transaksi tadi, data akan tersimpan sementara di dalam tabel beli semu. Ya, tersimpannya di dalam tabel beli semu ketika transaksi itu terjadi. Ketika selain di tabel beli semu juga tadi tersimpan di dalam tabel beli. Tapi ketika transaksi itu sudah selesai, maka pada tabel beli semu datanya secara otomatis nanti akan dihapus. Nah, di sini pada transaksi pembelian tadi secara otomatis juga akan membentuk satu jurnal. Kita lihat di jurnal. Nah, di jurnal di sini terbentuk satu transaksi. Di sini ada transaksi pada pembelian, yaitu debit 350.000, kemudian untuk kasnya yaitu 350.000. Pembelian pada kas. Secara otomatis nanti seperti ini. Juga nanti di sini akan berpengaruh dengan perubahan pada data barang. Dan di sini pada ballpoint secara otomatis stoknya bertambah 100, dan pada pencil rubber juga akan bertambah, stoknya adalah 100. Karena ada transaksi pembelian, maka akan berpengaruh juga pada tabel perkiraan. Nah, pada tabel perkiraan di sini data pada saldo berkurang, yaitu pada kas berkurang sebesar 350.000. Dari awal totalnya tadi adalah 10 juta. Jadi tersisa di sini 9.650.000 rupiah. Nah, pada transaksi ini kita lihat pada jurnalnya di sini. Pada jurnal ada norek, nama rekening, tipe sama saldo. Kemudian kita lihat pada tabel jurnal. Struktur datanya adalah seperti
seperti ini. ID journal bentuknya tipe datanya integer, juga sebagai primary key. Kemudian ada nomor bukti, tipenya adalah varchar, ada tanggal. Kemudian ada date, keterangan teks, norek varchar, tipenya NM rekening varchar. Kemudian ada debit, tipenya integer, dan kredit tipenya integer. Untuk tabel beli, struktur datanya kita lihat. Untuk ID beli, dia sebagai primary key, tipenya adalah integer, ada nomor beli tipenya varchar, kemudian tanggal beli tipenya date, kode supplier varchar, NM supplier tipenya varchar, kemudian ada keterangan tipenya teks, ada KD barang tipenya varchar, kemudian ada NM barang tipe varchar, harga beli integer, harga jual integer, jumlah integer, total integer, nomor bukti varchar. Baik, sekarang kita membahas pada kode programnya. Pada transaksi pembelian tadi terdapat 3 file yang kita gunakan. Yang pertama adalah file pembelian.php, kemudian ada pembelian 2.php sama pembelian 3.php. Kita bahas satu persatu, kita mulai dengan file pembelian.php. Baik, yang pertama di sini pada baris ke-1 sampai dengan baris ke-19 sudah pernah kita pelajari, yaitu fungsi dari ambil data di sini. Pada script ambil data di sini yang kita ambil datanya adalah pada data supplier. Pada data supplier, di mana nanti datanya supplier yang diambil adalah pada bagian NM supplier. Ini berhubungan nanti pada saat kita memilih siapa suppliernya, maka nanti akan muncul nama suppliernya. Lanjut pada baris ke-20 sampai dengan baris ke-40, ini adalah fungsi untuk ambil data pada tabel barang. Pada tabel barang di sini yang kita ambil datanya adalah berkaitan dengan stok barang dan juga nama barang. Kita contoh ya, saya jelaskan di sini. Yang pertama di sini pada baris ke-20, tag dari JavaScript, kemudian function dataku 1 dengan variable c sama dengan nama, kemudian di sini pada baris ke-24 include koneksi.php, itu untuk menghubungkan ke dalam database. Kemudian ada perintah variable SQL sama dengan select bintang from barang. Jadi di sini menseleksi dari tabel from barang. Kemudian dilakukan fungsi perulangan di sini pada fungsi baris ke-27, fungsi perulangan. Kemudian ada fungsi uji kondisi di sini. Jika nama di sini mengacu pada baris ke-22. Jika nama sama dengan fill KD barang, maka xStock sama dengan echo tampil stok. Datanya nanti pada xStock di sini, datanya mengambil dari fill stock, kemudian ditampung ke dalam input text yang name-nya adalah stock. Ya, yang name-nya adalah stock. Kemudian nm barang sama dengan echo fill nm barang. Datanya ditampung di dalam input text yang name-nya adalah nm barang. Nah, berarti kan di sini pada baris ke-32, 34 di sini dokumen.fk. Fk ini adalah nama dari form. Nama dari form yang ada di baris ke-52. Name sama dengan fk. Jadi kalau namanya beda bukan fk, maka
data itu tidak akan bisa muncul. Selanjutnya, pada baris ke-41 sampai dengan 49 di sini ada fungsi untuk menghapus data beli semu dan data jurnal semu. Jadi secara otomatis ketika kita masuk ke dalam atau mengakses ke dalam file pembelian.php, perintah ini dijalankan. Yang pertama adalah menghapus di sini pada baris 44 delete from beli semu. Jadi menghapus semua data dari beli semu, dan pada baris ke-47 delete from jurnal semu. Jadi pada di tabel jurnal semu, datanya juga akan dihapus. Baik, pada baris 52 ini adalah awal mula dari tag form pembelian 2.php. Kemudian pada baris ke-53 tag PHP-nya dimulai ada error reporting. Kemudian pada baris ke-57 sampai dengan baris ke-68 dibuatkan script untuk membuat kode jurnal yang berkaitan dengan nomor bukti. Kemudian datanya akan ditampung ke dalam variabel new idg di sini. Kemudian datanya akan ditampung dalam input text yang name-nya adalah nomor bukti. Kemudian di sini pada baris ke 72 sampai dengan ke 80 select max nomor beli. Dan di sini fungsinya untuk memberikan nomor beli, ya, kode nomor beli secara otomatis di sini, secara otomatis. Di mana nanti untuk kode belinya diambilkan dari karakter BLI, kemudian setelahnya adalah ada 5 karakter angka yang akan ditampilkan. Jadi misalkan transaksi pembelian pertama berarti BLI 00001 seperti itu. Baik, selanjutnya pada baris ke-82 ada tabel with 100. Kemudian ada dibuatkan satu bingkai. Pada baris yang pertama ada 2 kolom di sini. Ada 2 kolom yang isinya adalah judul, nomor pembelian. Kemudian pada kolom yang kedua ada input teks yang yaitu namanya nomor pembelian. Pada nomor pembelian ada value-nya yaitu echo variable new ID. Variable new ID ini adalah variabel yang berasal dari baris ke-80. Kode program untuk menampilkan nomor pembelian secara otomatis. Kemudian ada tanggal pembelian. Pada tanggal pembelian di sini ada input teks, name-nya adalah TGL pembelian. Kemudian tipenya date, ya, tipenya date. Kemudian ada kode supplier. Nah, pada kode supplier di sini kita menggunakan fungsi select option. Kemudian pada select option-nya di sini ada fungsi onChange. onChange dataku this value. Nah, onChange di sini ini adalah fungsi dari JavaScript yang ada di baris mulai dari baris ke-1 sampai dengan baris ke-19. Jadi dia mengambil data nama suppliernya. Ya. Jadi kalau kita misalkan kita memilih kode suppliernya misalkan SP001 dengan nama CV bla bla, maka nama suppliernya akan muncul. Yang ditampung di dalam input text name nm supplier. Kemudian ada di bawahnya ada tampilan transaksi pembelian. Kita lihat tampilannya.
seperti ini, transaksi pembelian. Kemudian ada di sini judul kolom, yaitu ada kode barang, harga beli, harga jual, sama jumlah. Nah, di sini kode barang, harga beli, harga jual, jumlah. Kemudian pada baris ke 129 ada fungsi select option. Ya, on change-nya adalah dataku 1 di sini. Dataku 1 fungsinya untuk memilih kode barang. Kemudian selanjutnya akan menampilkan dari stok sama nama barang. Kita lihat di atasnya. Nah, di sini dia akan menampilkan stok sama nama barang. Kita lihat sekarang kode programnya. Nah, di sini option value-nya ketika kita memilih berdasarkan dari kode barang, maka dia akan menampilkan dari stok sama nama barang. Nah, di sini pada baris 145 sama 146 ini adalah fungsi di mana datanya nanti akan ditampung di dalam input text yang name-nya stok sama name-nya adalah nama barang. Input tipenya ini saya hidden, bukan tidak saya tampilkan. Jadi tidak saya tampilkan menggunakan input tipe teks, tapi saya hidden. Jadi nanti tidak akan tampil di dalam layar browsernya. Selanjutnya ada pilihan di sini pada kolom berikutnya. Input untuk harga beli, harga jual, sama jumlah. Ya, name-nya ada name harga beli, name harga jual, dan name jumlah. Tampilannya adalah seperti ini. Jadi kita memilih inputan harga beli, harga jual, sama jumlahnya berapa. Selanjutnya pada baris 155 di sini ada input tipe submit, namanya submit, kemudian ada input tipe reset. Jadi kalau diklik, dia akan menjalankan perintah yang ada di bagian tab form. Ya. Selanjutnya pada baris ke 165 ada sebuah bingkai dengan tabel widthnya adalah 98% yang terdiri dari nomor beli, tanggal, supplier, barang, harga beli, harga jual, jumlah total, dan navigasi. Tampilannya adalah seperti ini. Kemudian pada baris ke 178 sampai dengan 207 di sini digunakan untuk menampilkan data pada tabel beli. Tabel beli. Kita lihat pada file pembelian 2 sekarang. Pada file pembelian 2, skripnya di sini kita tampilkan tag JavaScript-nya sama dengan yang di file pembelian.php. Ada fungsi untuk mengambil data stok sama nama barang. Nah, kemudian pada baris ke 22 mulai script PHP-nya ada error underscore reporting 0 untuk menonaktifkan kalau ada pesan error. Kemudian pada baris ke 24 ada fungsi if dalam kurung is set dalam kurung $_post submit. Jadi ketika tombol submit tadi diklik, akan terjadi pendeklarasian variabel yang terdiri dari nomor pembelian, ada variabel tanggal pembelian, ada variabel KD supplier, ada variabel KD barang, ada variabel NM barang, ada variabel harga beli, ada variabel harga jual, variabel jumlah, variabel stok,
variabel yang nm supplier, variabel keterangan. Nah, pada keterangan di sini saya tambahkan teks pembelian dari supplier, kemudian nama supplier yang diambil dari baris ke-35. Kemudian ada variabel tambah, di mana variabel tambah di sini sama dengan variabel jumlah ditambah stok. Jumlahnya adalah pada sini baris 33, 34-nya stok. Ya, pendeklarasi variabel yang di baris 34. Kemudian total sama dengan variabel harga beli dikalikan dengan variabel jumlah. Kemudian ada variabel nomor bukti. Nah, di sini kemudian pada baris ke-41 digunakan fungsi untuk mengecek data. Ya, mengecek data berkaitan dengan kode barang dan nomor bukti. Jadi di sini menseleksi tabel beli, di mana kode barang sama dengan variabel KD barang, N nomor bukti sama dengan variabel nomor bukti. Jadi kalau ada kode barang dan nomor buktinya sama, maka nanti akan muncul peringatan cek data transaksi lagi. Jadi lokasinya ke pembelian 2. Jadi kalau misalkan ada data yang kembar berdasarkan dari kode barang dan nomor bukti, maka akan muncul satu pesan message box, itu cek data transaksi lagi. Tentunya kalau kondisinya di sini terpenuhi, dia akan menjalankan perintah di bawahnya. Yang pertama di sini adalah fungsi insert beli. Jadi fungsi insert into beli akan masuk ke dalam tabel beli yang terdiri dari field ID beli, nomor beli, TGL beli, kode supplier, nama supplier, keterangan, KD barang, NM barang, kemudian ada harga beli, harga jual, jumlah, total, nomor bukti, value-nya, nilainya diambil dari variabel nomor pembelian, variabel tanggal pembelian, variabel KD supplier, variabel NM supplier, variabel keterangan, variabel KD barang, variabel nama barang, variabel harga beli, variabel harga jual, kemudian ada variabel jumlah, ada variabel total, dan variabel nomor bukti. Pada transaksi ini ada dua transaksi yang terjadi, yaitu insert into beli dan insert into beli semu. Nah, kemudian ada baris ke-58 di sini, ada fungsi update barang. Yang diupdate adalah tabel barang set, yaitu berdasarkan dari field KD barang sama dengan variabel KD barang, kemudian stok sama dengan variabel tambah, kemudian where, di mana KD barang sama dengan KD barang. Berarti di sini stoknya yang akan mengalami update data. Kemudian pada baris ke-61 echo Windows Alert-nya data sudah tersimpan. Jadi kalau kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu sebuah jendela pesan data sudah disimpan. Ngalihnya ke file pembelian 2.php. Else dari fungsi submit. Jadi kalau di refresh dia tidak akan bisa nambah data lagi. Nah, kita lihat itu adalah script dari transaksi pembelian tadi. Jika diklik tombol submit, dia akan jalankan perintah itu. Pada baris ke-70 ini form action-nya ada ke pembelian 2.php. Ya, kemudian ada fungsi include koneksi.php, kemudian select bintang from beli semu. Jadi dia akan menampilkan data dari beli semu. Ya, data beli semu. Kemudian
Di sini pada baris ke-76 kita variabelkan. Variabel X no beli sama dengan fill nomor beli, X TGL beli sama dengan fill dari TGL beli, kemudian variabel X kode supplier, ada variabel X keterangan sama variabel X nama supplier, diambil dari masing-masing fill yang ada di tabel beli semua. Semua variabel ini digunakan untuk menampilkan data di dalam input tipe teks yang ada di sini. Ada nomor pembelian pada baris ke-86, kemudian ada pada baris ke-90, ditampung di input tipe teks TGL pembelian, kemudian pada baris ke-94 digunakan untuk menampung di dalam input teks kode supplier, yaitu menampung kode supplier. Pada baris 95 itu untuk menampung input teks name-nya adalah nm supplier, yaitu menampung dari nama supplier. Keterangan di sini kita menggunakan input teks juga, name-nya keterangan, kemudian ditampung ke dalam input teks, value-nya adalah pembelian dari supplier, variabel x nm supplier. Kemudian di bawahnya ada transaksi pembelian. Nah, di sini ketika kita melakukan transaksi pembelian baru, misalkan di sini klik tombol simpan. Data terus simpan. Nah, di sini akan muncul pilihan lagi, pilihan option lagi, yaitu dia berada di baris di bawahnya, ya, di bawahnya. Di sini transaksi pembelian, dia menampilkan data seperti ini. Pembelian, kemudian nama datanya, yaitu ditampung di dalam baris 118 sampai dengan 130. Dia menampilkan berdasarkan dari tabel beli semu. Selanjutnya ada TR di sini, berarti dia akan menampilkan lagi suatu select option lagi, di mana select optionnya dia juga menggunakan fungsi onChange dataku 1. Jadi kalau kita pilih di sini juga nanti ada pilihannya. Ya. Selanjutnya ada pilihan yang terhidden di sini ketika kita memilih dari berdasarkan dari tabel barang, yaitu yang terhidden ada stok sama NN barang. Kemudian untuk harga baris 183 ada input tipe teks yang digunakan untuk menampung nilai dari harga beli pada 154, untuk menampung dari harga jual pada 155, untuk menampung nilai dari jumlah. Dan datanya nanti di sini terproses ke dalam file pembelian2.php lagi. Baik, sekarang kita lihat pada baris ke 168. Di sini pada baris 168. Di sini saya membuat fungsi koneksi, yaitu untuk membaca kode nomor bukti. Kemudian saya membuat nomor otomatis pada ID jurnal. Kemudian pada baris 185 di sini ada perintah di sini SQL-nya, perintah SQL-nya adalah select sum total. Jadi melakukan penjumlahan pada fill total, di mana nanti nilainya ditampung ke dalam nama alias, yaitu total harga dari tabel beli semu. Jadi fungsinya misalkan ada beberapa transaksi, misalkan ada 2 transaksi, maka transaksi pertama dan kedua itu untuk fill totalnya ditambah. Ya, nanti akan menghasilkan jumlah keseluruhan.
Kemudian ditampung di sini, ditampung di baris 190, variabel X total harga sama dengan fill tampil total harga. Total harga adalah nama ini ya, nama dari alias, dari sum total. Kemudian datanya di sini kita hidden, kita tampung di dalam input tipe teks yaitu total harga yang value-nya adalah X total harga. Kemudian pada baris 195 sampai dengan 200, di situ fungsi select bintang from perkiraan. Jadi menseleksi dari tabel perkiraan di mana norek sama dengan 101. Nah, 101 ini berhubungan dengan kas, yaitu norek 101 ini menunjukkan dari kas, ya, nama perkiraan yang kas. Di mana pada 101 di sini dia mengambil nilai dari fill saldo. Jadi saldonya masih berapa? Ditampung di variabel XSKS, saldo kas di sini. Ya, saldo kas. Kemudian pada baris ke 204 sampai dengan 209 dia juga mengambil nilai dari tabel perkiraan, kemudian noreknya yang 301. 301 ini norek yang berhubungan dengan modal, ya, saldo modal. Kemudian kita lihat baris selanjutnya, ada pembentukan baris selanjutnya. Pada baris selanjutnya di sini ada input tipe submit. Ya, ada input tipe submit. Value-nya simpan, name-nya ada submit. Jadi ketika kita klik tombol submit seperti ini, pilihan kita apa nanti akan tersimpan lagi. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan transaksinya, yaitu selesai di sini. Selesai. Perhatikan pada bagian atas taskbar-nya itu muncul nama alias beserta dengan nilainya, ya. Ada alias tanggal, alias keterangan, alias total, alias nomor bukti, dan alias saldo kas dan saldo modal. Nilainya adalah di sini, diambil dari sini. Ada variabel tanggal di sini, alias tanggal, nilainya adalah diambil dari variabel tanggal pembelian. Ada keterangan, alias keterangan diambil dari nilai tulisan pembelian supplier dan NM supplier. Kemudian ada total, alias total, yaitu dia menampung dari variabel total harga. Kemudian ada nomor bukti, saldo, SK sama S modal. Jadi kalau kita klik, dia akan menjalankan transaksi. Ngelinknya di sini kalau kita lihat, ngelinknya adalah ke Ahref di sini pembelian 3. Nah, pembelian 3 isinya adalah seperti ini. Ini berhubungan dengan satu, pembentukan transaksi pada jurnal, baik itu jurnal semu maupun jurnal saja. Dan juga ada fungsi update, yaitu fungsi update pada tabel perkiraan. Ya, kita lihat di sini variabel nomor bukti sama dengan variabel underscore get nomor bukti, variabel tanggal sama dengan variabel dolar underscore get tanggal di sini. Nah, kemudian dolar keterangan, dolar underscore get keterangan, dolar nama rekening sama dengan dolar underscore get nama rekening. Ya, ada pendeklarasian variabel total, variabel kas, variabel beli, variabel S kas itu ada nama saldo kas, variabel S modal itu saldo modal, kemudian variabel kurang kas sama dengan variabel S kas dikurangi dari total. Nah, saldo kasnya berapa? Dikurangi dari total. Totalnya adalah dari fungsi sum, ya. Sum dari total pada tabel beli. Kemudian variabel kurang modal sama dengan variabel saldo modal dikurangi dari variabel total.
Cuman di sini untuk kurang modal tidak saya kurangkan, masih tetap. Nah, di sini perintah insert into journal, ya, insert into journal ini ada dua, selalu ada dua pasangan, yaitu di sini untuk yang pertama adalah fungsi simpan jurnal pada transaksi pembelian bagian debit. Jadi bagian debitnya apa dulu nilainya? Ini ada jurnal sama jurnal semu. Scriptnya sama. Yang membedakan adalah nama dari jurnal, nama dari tabelnya, jurnal sama jurnal semu. Selanjutnya fungsi simpan di sini jurnal transaksi pada bagian kredit. Nah, di sini jurnal juga jurnal semu, scriptnya sama, hanya membedakan tabel jurnal sama tabel jurnal semu. Itu nanti yang terjadi adalah transaksi pembelian pada kas seperti itu. Yang terakhir di sini variabel SQL 4 sama dengan update perkiraan set norek sama dengan 101, saldo kurang kas. Jadi where norek sama dengan 101. Jadi di sini nanti ada perubahan data itu pada field saldo, nilainya adalah menjadi variabel kurang kas. Kurang kas itu adalah nilai dari variabel saldo kas dikurangi dari variabel total. Ya, di mana norek sama dengan 101. Ketika ini terjadi, maka dia akan nge-link ke file pembelian.php. Sampai sini untuk penjelasan saya, yaitu pada transaksi form pembelian, di mana pada transaksi pembelian ini berkaitan dengan satu tabel barang yang mengalami perubahan adalah pada field stocknya, kemudian ada perubahan lagi adalah pada tabel jurnal, akan menambah data pada tabel jurnal, kemudian juga melakukan perubahan data pada tabel perkiraan, yaitu pada saldo kas. Ya, saldo kas. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami dan bisa dimengerti, bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.